Saya Maulidia Hidayah Putih dengan informasi yang aktual dan terpercaya. Inilah berita selengkapnya. Saya akan mengajak Anda untuk wisata di Sumatera Utara, yaitu kaldera, Bukit Gebeon, dan Parapat. Wisata yang sempat ramai dan viral dikunjungi wisatawan dan sampai sekarang masih ramai dari berbagai daerah pengunjung ke wisata ini. Dengarkan rekan saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah-sejarah dari wisata tersebut. Mari bergabung kepada rekan kami Alvinza. Baik Alvinza. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alvinza Nabila. Saya akan menemani 3 menit ke depan untuk menceritakan wisata yang ada di Sumatera Utara. Yaitu ada yang pertama 1 kaldera, yang kedua ada Bukit Gebeon, yang ketiga Parapat. Saya berada di wisata kaldera yang berada di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, yang terletak di wilayah Danau Toba. Di belakang saya ada danau yang selebar 30 km dan panjangnya 100 km dan kurang lebih kedalamannya 500 km. Sejarah dari kaldera Danau Toba yang diakui oleh UNESCO pada tanggal 31 Agustus tahun 2020. Sejarah kaldera Danau Toba terbentuk karena adanya 3 tahapan letusan yang dimulai sekitar 800 sampai 900 tahun yang lalu, sehingga letusan terakhir sekitar 74.000 tahun yang lalu. Letusan yang terakhir inilah yang membentuk kaldera Danau Toba yang kita kenal sekarang. Ini adalah Taman Mini Geopark yang ada di kaldera Toba. Marilah kita telusuri apa aja yang ada di taman ini. Dibuatnya Taman Mini Geopark ini untuk memperkenalkan beberapa unsur geopark kaldera Toba sebagai edukasi tentang keberagaman warisan geologi di kawasan Danau Toba, seperti ukiran atau tenun, dan filosofi yang membimbing kehidupan sosial, ukiran megalitik, motif pelindungan, mengaitkan kegiatan memasak ritual dengan ikatan komunal, patung magis religius yang mengembangkan perlindungan leluhur dan tradisi pertunjukan. Baik, berita ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Raihan Alfikri. Baik, kepada rekan saya dipersilakan. Terima kasih Alvinza Nabila. Saya akan melanjutkan wisata kedua, yaitu Bukit Gebeon. Bukit Gebeon adalah salah satu objek wisata rohani dan alam yang terletak di kawasan Danau Toba, tepatnya di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Tempat ini dikenal karena perpaduan antara pemandangan alam yang indah dan nuansa spiritual Kristen yang kuat. Bukit Gebeon pada mulanya dibangun dan dikembangkan oleh lembaga rohani Kristen sebagai tempat retret dan pusat pelayanan keagamaan. Seiring dengan berkembangnya pariwisata Danau Toba, kawasan ini terbuka pula bagi wisatawan umum. Penamaan Gebeon merujuk pada istilah dalam Alkitab yang dikaitkan dengan tempat pertemuan dan penguatan iman. Seni di Bukit Gebeon. Seni di Bukit Gebeon lebih bersifat estetika alam dan arsitektur modern yang fungsional daripada seni budaya tradisional. Seni alam, daya tarik visual utamanya adalah keindahan alam seperti air terjun setinggi 5 meter, kolam renang alami dengan air jernih dari pegunungan, dan pemandangan langsung ke Danau Toba dari lokasi sebisa. Unsur PPKN dari Bukit Gebeon tidak hanya berfungsi sebagai situs keagamaan, tetapi juga sebagai ruang publik yang memproyeksikan dan mempraktikkan nilai-nilai fundamental PPKN, terutama dalam hal toleransi beragama, persatuan, dan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Oke, terima kasih kepada rekan saya Muhammad Alfikri. Saya akan melanjutkan wisata yang ketiga, yaitu Parapat. Disinilah tempat Bung Karno diasingkan karena Perang Belanda pada tahun 1948.
asal-usul nama Parapat dan Batu Gantung. Sebuah cerita rakyat yang populer mengisahkan seorang gadis cantik bernama Seruni yang dijodohkan dengan pria yang tidak disukai. Dalam keputusasaan, ia lari ke tepi Danau Toba dan melompat ke dalam lubang batu sambil berteriak, "Parapat, Parapat," yang artinya merapat. Dinding batu tersebut kemudian merapat dan menutupnya, sementara anjingnya yang setia juga ikut terjebak. Kemudian muncul sebuah batu menyerupai gadis di tebing danau yang dikenal sebagai Batu Gantung, dan daerah di sekitarnya dinamakan Parapat. Oke, di sini juga ada oleh-oleh khas dari Parapat Danau Toba. Pemirsa, informasi tadi sekaligus penutupan perjumpaan kita pagi hari ini.